Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan activity diagram dari sistem yang kami buat. Oke, yang pertama, di sini ada activity diagram mengajukan permintaan penjemputan sampah. Nah, di sini pertama dimulai dari start, kemudian pengguna masuk ke halaman pengajuan penjemputan, kemudian sistem akan menampilkan formulir gitu, kayak yang harus diisi. Formulir itu kemudian pengguna akan mengisi formulir tersebut. Setelah mengisi formulir tersebut, pengguna menekan tombol submit. Nah, setelah pengguna menekan tombol submit, sistem akan memvalidasi input yang dikirimkan dari form tadi. Nah, kemudian di sini akan mengecek sistem apakah data yang diinputkan itu lengkap atau lebih tepatnya semua input di form itu diisi. Nah, ketika datanya nggak lengkap, dia bakal menampilkan pesan error dan dia akan kembali lagi ke mengisi form. Jadi kalau dia error, dia bakal disuruh ngisi form lagi. Nah, kalau data dia lengkap, dia bakal ngecek jadwal nih. Nah, kan di sini ada jadwal terlewat sama jadwalnya itu belum dimulai. Nah, kalau dia jadwalnya udah lewat, dia bakal menaruh permintaan tadi ke periode berikutnya. Jadi ke periode selanjutnya gitu, ke periode penjemputan selanjutnya. Nah, tapi kalau jadwalnya itu belum terlewat, dia bakal masukin permintaan penjemputan itu, pengajuannya itu dimasukin ke jadwal yang nanti bakal datang atau akan datang nanti gitu. Bukan periode selanjutnya tapi yang nanti yang paling dekat gitu. Kemudian setelah keduanya ini yang yang tidak dan yang iya ini selesai, dia bakal digabung atau di-join eh, lalu mengarah ke mengirimkan data penjemputan ke database. Jadi habis memasukkan datanya ke periode selanjutnya atau ke periode saat ini, dia bakal mengirimkan data yang diterima tadi ke database. Nah, statusnya itu pending. Nah, habis itu si database ini dia bakal menyimpan permintaan penjemputan tersebut. Nah, setelah disimpan, penyimpanan itu selesai dan sukses, sistem ini bakal nampilin pengajuan penjemputan berhasil dibuat. Nah, gitu. Kemudian si usernya atau penggunanya ini bakal ngelihat notifikasi tersebut. Kemudian baru end atau selesai. Oke, selanjutnya ada mengelola jadwal penjemputan. Nah, di sini mengelola itu bagian admin. Nah, yang pertama adminnya itu masuk ke kelola jadwal penjemputannya itu. Nah, pas habis masuk, si database ini bakal ngebaca data jadwal penjemputan. Nah, habis itu datanya itu bakal ditampilin oleh sistem. Jadi penggunanya itu habis ditampilin sistem, penggunanya itu bakal ngelihat si jadwal daftar jadwal tersebut. Nah, kan biasanya kalau baru masuk ke halaman gitu kan, dia bakal ngambil data dulu, baru itu datanya ditampilin gitu. Kemudian eh, habis si adminnya ini ngelihat daftarnya itu dia bakal memilih nih jadwal mana, memilih menu buat jadwal baru. Nah, kemudian si database-nya ini bakal ngebaca data wilayah. Data wilayah yang diinputin user. Jadi kan kalau usernya nginputin permintaan penjemputan itu harus nginput lokasi. Nah, di sini lokasinya itu bakal digabungin ke beberapa daerah gitu. Jadi database-nya ini ngebaca data wilayah. Kemudian si sistemnya ini bakal nampilin data wilayah tersebut. Nah, habis itu si adminnya bakal ngelompokin atau milih wilayah mana yang mau dikelompokin jadwalnya nih gitu. Habis itu setelah si adminnya milih, dia bakal ke database. Database-nya bakal ngebaca data permintaan atau data pengajuan yang ada di wilayah yang dipilih admin itu gitu. Habis itu si sistemnya nampilin daftar data permintaan di wilayah tersebut. Habis itu si admin bakal milih yang mana aja yang bakal disatuin jadwalnya. Permintaan mana aja yang bakal disatuin nih. Memilih atau mencentang permintaan. Jadi dikelompokin gitu. Mana aja yang mau dikelompokin permintaan-permintaannya ini. Kemudian habis itu menekan tombol tambahkan. Nah, habis itu si jadwalnya tadi disimpan sama sistem ke draft. Setelah itu sistem bakal menampilkan form tanggal penjemputan. Nah, jadi harus milih tanggal dan milih petugas. Kemudian adminnya bakal milih nentuin tanggal sama petugas penjemputan, kemudian menekan tombol submit si adminnya. Nah, sebelum itu si database bakal ngebaca data petugasnya nih. Nah, habis itu sistemnya ngecek apakah petugas yang dipilih sama admin ini jadwalnya tersedia. Nah, kalau dia tersedia, dia bakal lanjut. Kalau dia nggak tersedia, dia bakal nampilin pesan bahwa jadwalnya bentrok. Kemudian disuruh milih petugas lagi sama tanggalnya gitu. Nah, kalau semisal jadwalnya itu petugasnya itu tersedia dan nggak bentrok, dia bakal nyimpen datanya ke database.
Kemudian setelah disimpan bakal ngirim notifikasi request-nya di ACC, dan petugasnya itu dapat notif juga kalau dia ada tugas baru gitu. Sistemnya ngirim notifikasi itu. Kemudian habis itu sistem ngirim notifikasi buat adminnya bahwa jadwalnya berhasil dibuat. Kemudian si adminnya nerima notif tersebut dan end atau selesai. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, itu ada mengelola data akun petugas dan user. Nah, di sini saya bagi jadi 3, yaitu create, update, sama delete. Karena biasanya kan mengelola itu CRUD. Nah, kenapa membaca nggak saya masukin? Karena membaca itu dipakai di setiap ini. Jadi membaca itu udah dipakai di mana-mana gitu. Jadi saya yang tambahin aja itu menambahkan, mengupdate, sama menghapus. Nah, di sini admin pertama itu milih menu tambah akun. Kemudian si sistem ini bakal nampilin form tambah akunnya itu. Lalu si adminnya bakal ngisi form tersebut, kemudian menekan tombol tambah. Nah, si sistem bakal ngevalidasi input yang diisi sama admin tersebut. Nah, kalau data dia lengkap, kalau data dia nggak lengkap, dia bakal nampilin pesan error dan disuruh ngisi lagi. Kalau data dia lengkap, dia bakal ngirim data tersebut ke database, kemudian sama database disimpan. Lalu habis itu si sistem bakal nampilin pesan berhasil atau pesan sukses, data itu berhasil disimpan, dan si adminnya bakal nerima pesan tersebut, kemudian end. Nah, lalu ada mengubah data akun. Nah, yang pertama itu admin bakal masuk ke halaman kelola akun. Kemudian si database bakal ngebaca data akunnya. Jadi seluruh data akun itu dibaca, lalu ditampilin sama sistemnya. Jadi habis dibaca terus ditampilin sama sistemnya data-data akunnya itu. Dan si adminnya bakal milih akun mana yang mau diedit, lalu nekan tombol edit. Kemudian sistemnya bakal nampilin form. Jadi formnya itu mirip sama form tambah akun, tapi formnya ini udah diisi sama akun yang dipilih tadi. Nah, terus si adminnya bakal ngubah data akunnya, lalu nekan tombol edit. Nah, kemudian setelah ditekan tombol edit, sistemnya bakal ngevalidasi input yang diisi sama admin. Nah, kalau datanya nggak lengkap, dia bakal disuruh masukin lagi data akunnya. Kalau dia datanya lengkap, dia bakal dikirim ke database, dan di database itu dia bakal ngubah data atau update data yang ada di database itu. Jadi datanya tadi diubah. Kemudian sistemnya bakal nampilin pesan berhasil, dan si adminnya bakal ngelihat pesan tersebut dan selesai. Kemudian selanjutnya ada menghapus data akun. Nah, menghapus data akun ini yang pertama, adminnya bakal masuk ke halaman kelola akun kayak tadi. Terus kemudian database ngebaca data akun, semua data akunnya, lalu ditampilin sama sistem data-datanya itu. Kemudian si adminnya milih salah satu dari data akun tersebut, kemudian menekan tombol hapus. Nah, setelah itu sistem bakal ngebaca database bakal ngebaca ID akun itu. Nah, habis dibaca, kemudian dicek apakah dicek sama sistem. Nah, data akunnya itu ada nggak di database. Nah, kalau data nggak ada, dia bakal nampilin pesan error dan disuruh milih akun yang lain gitu. Kemudian kalau datanya ada, dia bakal mengirim perintah hapus atau query biasanya ke database. Nah, kemudian database-nya bakal menghapus akun yang dipilih tadi dari database. Lalu si sistem bakal nampilin pesan berhasil atau data berhasil dihapus. Lalu si adminnya nerima pesan tersebut dan selesai. Oke, selanjutnya ada register. Nah, di register ini yang pertama ini di pengguna ya. Itu pertama masuk ke halaman register, kemudian sistemnya bakal nampilin form registrasi seperti biasa. Lalu si pengguna ini ngisi form tersebut, nekan tombol daftar, kemudian sistem bakal ngevalidasi input. Kalau datanya nggak lengkap seperti biasa, dia bakal error, kemudian disuruh ngisi ulang. Kalau data dia lengkap, dia bakal ngirim data tersebut ke database. Nah, habis dia dikirim, si database bakal ngebaca data dari yang diinputin sama user. Jadi dibaca dulu, kemudian setelah dibaca, si sistem bakal ngecek data akunnya. Apakah data yang diinputin itu udah terdaftar apa belum? Kalau udah terdaftar, dia bakal ngambilin pesan error. Nggak boleh daftar lagi. Kemudian disuruh ngisi ulang form tersebut. Tapi kalau datanya itu belum ada di database, si sistem bakal ngirim data tersebut ke database, kemudian nyimpen data tersebut ke database, disimpan sama databasenya. Nah, habis itu sistem bakal nampilin notifikasi registrasi berhasil dan pengguna menerima notifikasi tersebut dan selesai. Tuh, kemudian ada activity login. Nah, di activity login ini yang pertama pengguna bakal masuk ke halaman login, kemudian nampilin form login, kemudian pengguna disuruh ngisi, lalu menekan tombol masuk. Kemudian setelah itu
sistem bakal ngevalidasi inputnya seperti biasa. Kalau datanya nggak lengkap, dia bakal disuruh ngisi ulang form. Kalau data dia lengkap, dia bakal ngirim datanya ke database. Nah, di database, data itu dibaca. Nah, setelah dibaca, sama sistem dicek datanya kedaftar apa enggak. Kalau dia nggak kedaftar, sistem bakal nampilin pesan username atau password salah. Kemudian dia bakal di sini digabung, di-join, dan disuruh ngisi form ulang, disuruh ngisi form login ulang. Tapi kalau datanya itu ada atau ya datanya terdaftar, dia bakal menampilkan notifikasi berhasil masuk atau login berhasil gitu. Kemudian si user bakal menerima notifikasi tersebut dan selesai. Nah, berhasil login gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada lupa password. Nah, di lupa password ini pertama si pengguna bakal masuk ke halaman lupa password. Nah, kemudian lupa password ini nampilin form buat input email. Email aja. Sistemnya bakal nampilin form input email. Kemudian si pengguna nge-input email yang mau dipulihkan, lalu menekan tombol kirim link verifikasi. Nah, kemudian database-nya ini membaca email tadi. Kemudian sama sistem dicek apakah email yang tadi yang didaftarkan itu kedaftar di database apa enggak. Nah, kalau dia nggak kedaftar, dia bakal nampilin pesan error. Email tidak ditemukan dan disuruh ngisi ulang emailnya gitu. Tapi kalau emailnya terdaftar, dia bakal ngebuat token reset. Sistemnya bakal ngebuat token reset. Nah, terus setelah dia ngebuat token reset, email bakal apa namanya? Sistem bakal ngirim email berupa link reset password gitu. Jadi ngirim ke Gmail biasanya. Kemudian apa namanya? Pengguna bakal ngeklik link tersebut. Nah, setelah diklik, sistem bakal ngevalidasi token dan menampilkan form input password baru. Jadi token yang tadi dibuat, kalau dia diklik, dia bakal nge-trigger validasi ini. Lalu ngebuat nampilin form input password baru. Setelah itu si pengguna bakal masukin password baru dan ngeklik tombol ubah password. Nah, habis itu sistem bakal ngevalidasi input seperti biasa. Kalau dia inputnya nggak sesuai passwordnya, biasanya tuh kan password harus 8 huruf, harus ada angka gitu. Nah, kalau dia apa namanya? Dia nggak sesuai, dia bakal nampilin pesan error dan suruh masukin password ulang. Tapi kalau dia sesuai, dia bakal ngelakuin enkripsi dulu ke passwordnya, kemudian si database nge-update password tersebut. Jadi password yang lama diganti sama password yang baru gitu. Habis itu si sistemnya bakal nampilin pesan atau notifikasi password berhasil diubah dan si usernya bakal melihat notifikasi tersebut dan selesai. Oke, mungkin sekian activity diagram untuk yang pertama yang saya buat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NPM 2417051006 dari kelas Ilmu Komputer B. Baik, di sini saya akan menjelaskan keempat activity diagram di bagian admin yang telah saya buat. Di sini ada activity diagram admin dari project yaitu Westrack. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada activity diagram untuk melihat seluruh permintaan penjemputan nih. Nah, kita tuh mulainya dari si bagian admin yang membuka halaman daftar permintaan. Lalu setelah membuka halaman daftar permintaan, sistem ini akan mengirim permintaan yang diminta oleh admin ke database. Nah, lalu di database ini bakal membaca seluruh data permintaan yang telah dikirim dari sistem. Lalu database mengirim kembali data yang sudah dia baca balik ke sistem, lalu sistem bakal menampilkan daftar permintaannya ke si admin. Nah, admin ini bisa melihat daftar dan juga bisa memilih filter, yaitu filter status dan filter tanggal. Setelah admin memilih filter status dan tanggal, si sistem bakal memperbaharui tampilan sesuai filter yang dipilih sama si admin. Apakah admin memilih tanggal atau admin memilih filter status. Nah, lalu dari sistem ini bakal nampil lagi ke admin nih. Si admin bisa melihat hasil tampilan dari permintaan yang telah admin buat tadi. Lalu selesai. Nah, yang kedua, di sini ada activity diagram menyetujui atau menolak permintaan perjemputan. Nah, ini dimulai dari admin, yaitu dia memilih permintaan dari daftar permintaan atau permintaan penjemputan dari si pengguna. Nah, lalu dari sini sistem bakal mengirimkan permintaan dari si admin, mengirim data dan detail itu ke database. Nah, di database bakal membaca detail dari permintaan data pengguna, lalu database ngirim lagi nih ke sistem. Si sistem bakal menampilkan detail permintaannya ke admin. Lalu setelah itu di admin bakal memeriksa detail jenis lokasi dan pengguna. Nah, di sini ada decision.
decisionnya itu disetujui gak. Kalau misalnya disetujui, si sistem itu bakal mengirim permintaan update ke database, lalu di database ini bakal mengupdate status jadwal menjadi terjadwal. Nah, lalu database ngirim ke sistem nih, mengirim notifikasi disetujui buat ke pengguna. Nah, lalu di pengguna itu bakal nampilin notifikasi data permintaan berhasil diubah ke admin. Lalu nanti si admin bisa melihat notifikasi tersebut. Nah, kalau tidak, itu alurnya si admin harus ngisi alasan kenapa sih permintaan penjemputannya ini ditolak. Lalu sistem itu bakal mengirim permintaan update ke database supaya ngupdate alasan penolakannya. Nah, database di sini bakal mengupdate status jadwal penjemputan menjadi ditolak. Lalu mengirim notifikasi ke admin ke pengguna itu jadwal penjemputannya itu ditolak. Lalu menampilkan notifikasi data permintaan berhasil diubah ini buat ke admin. Nah, nanti admin bisa melihat notifikasi dari database yang udah dikirim dari sistem. Habis itu selesai. Nah, lalu diagram activity yang ketiga itu melihat laporan wilayah dengan permintaan terbanyak. Ini dimulai ketika admin membuka menu laporan wilayah, lalu dia memilih filter periode dan cakupan wilayahnya. Nah, habis itu sistem bakal mengirim data laporan dengan filter wilayah dan periode, dan di database ini bakal membaca data laporan dengan filter dan wilayah periode. Lalu dari database dia bakal ngirim ke sistem, yaitu menampilkan tabel filter wilayah. Nah, habis itu dari sistem ke admin, si adminnya dia bakal ngeliat nih tampilan daftar wilayah dengan permintaan terbanyak. Lalu selesai. Nah, lalu yang terakhir itu aku bakal ngejelasin activity diagram melihat laporan jumlah penjemputan sampah. Dimulai ketika si admin membuka menu laporan penjemputan, lalu dia bakal memilih nih rentang tanggal atau periodenya mau yang dilihat kapan. Lalu sistem bakal mengirim permintaan data ringkasan laporan, dan di database itu bakal membaca data dengan perintah count atau hitungan per periode dan status. Lalu dia bakal ngirim lagi nih ke sistem buat nampilin grafik dan tabel laporannya. Nah, si admin bakal bisa deh ngelihat data-data laporan. Habis itu selesai. Baik, mungkin segitu saja penjelasan keempat activity diagram bagian admin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apa. Baik, yang selanjutnya itu adalah, jadi yang pertama ada melihat jadwal penjemputan sampah, dan melihat status penjemputan, dan melihat riwayat penjemputan. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu melihat jadwal penjemputan sampah. Yang pertama, user akan memasuki halaman jadwal penjemputan. Kemudian sistem akan merespon dengan meminta data jadwal berdasarkan profil atau wilayah pengguna ke database. Kemudian dari sistem ini akan dikirim ke database, yaitu berupa database tersebut akan membaca data jadwal yang tersedia. Kemudian akan dikirim lagi ke sistem, yaitu menampilkan daftar jadwal penjemputan, misal hari, jam, dan petugasnya. Terus kemudian dari sistem ini akan ditampilkan ke user, dan user ini akan menerima informasi jadwal penjemputan, kemudian berakhir. Yang selanjutnya adalah melihat status penjemputan. Yang pertama, user akan masuk ke menu status penjemputan, kemudian sistem akan mengirim permintaan data ke database, kemudian database akan menerima dan membaca data permintaan. Lalu selanjutnya di database ini akan mengirim ke sistem, dan sistem akan menampilkan daftar status permintaan kepada pengguna. Kemudian sistem ini akan mengirim ke user, dan user akan dapat melihat status terkini dan informasi waktu penjemputan, dan selesai. Yang terakhir yaitu melihat riwayat penjemputan. Dimulai dengan user yang akan memilih menu melihat riwayat penjemputan, kemudian sistem akan mengirim permintaan data dengan status selesai ke database. Kemudian dari sistem ini akan dikirim ke database, dan database tersebut akan membaca data penjemputan yang memiliki status selesai atau complete. Kemudian setelah itu, setelah membaca ini, dia akan mengirim ke sistem lagi, dan sistem akan menampilkan daftar riwayat penjemputan kepada pengguna. Lalu pengguna itu dapat melihat laporan riwayat penjemputan yang sudah selesai dan berakhir. Jadi mungkin segitu saja
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya M. Fahmi Farizi. Di sini saya akan menjelaskan alur dari petugas. Di sini yaitu melihat daftar penjemputan sesuai jadwal yang tersedia. Di sini petugas itu pertama masuk ke halaman daftar tugas, lalu dia tuh mengirimkan permintaan data dengan mengirimkan permintaan data jadwal dengan filter ID petugas. Lalu dia tuh membaca data jadwal dengan status terjadwal dan dengan filter ID petugas. Lalu dia tuh mengurutkan data jadwal berdasarkan prioritas. Habis itu dia tuh menampilkan daftar jadwal penjemputan. Lalu dia melihat daftar penjemputan. Selesai. Nah, lalu itu ada di melihat lokasi pengguna secara real time. Nah, di sini petugas itu memilih salah satu data penjemputan dan daftar jadwal. Lalu dia itu mengirim permintaan data koordinat lokasi pengguna. Lalu database itu membaca data koordinat latitude dan longitude. Lalu di sistemnya itu dia memanggil API Google Maps untuk menampilkan titik lokasi. Setelah itu petugas melihat maps dan titik-titik lokasi penjemputan. Habis itu petugas menekan tombol navigasi. Lalu sistem menampilkan rute tercepat dari posisi petugas ke lokasi pengguna. Selesai. Lalu di sini ada melihat lokasi pengguna secara real time. Di sini petugas itu memilih permintaan yang sedang dikerjakan pada menu jadwal. Lalu di sistem itu menampilkan forum update status penjemputan. Lalu petugas itu mengubah status menjadi dalam penjemputan saat menuju lokasi. Lalu sistem mengirim permintaan update status menjadi dalam penjemputan. Lalu database memperbarui status data permintaan menjadi dalam penjemputan. Lalu sistem menampilkan forum input data sampah. Setelah itu dari petugas itu menginput data berat sampah dan mengunggah foto bukti pengambilan. Lalu di sistem itu memvalidasi input. Lalu dari sistem itu dia bertanya data lengkap. Itu kalau iya itu bisa lanjut ke mengirim data laporan ke database dan mengirim permintaan ubah status. Kalau tidak, dia menampilkan pesan error lalu mengulangi lagi hal yang sama, menginput data berat sampah dan mengunggah foto bukti pengambilan. Nah, kalau kita kalau kita iya tadi, yaitu mengirim data laporan ke database dan mengirim permintaan berstatus. Lalu database menyimpan data dan memperbarui status penjemputan menjadi selesai. Lalu sistem mengirim notifikasi ke pengguna bahwa sampah telah diambil. Lalu sistem mengirim notifikasi penjemputan telah selesai. Setelah itu di petugas dia bisa lihat notifikasinya selesai. Mungkin segitu aja untuk alur activity diagram petugas. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.